ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian Ramadan saat itu, kitab Fusulun fi Bayani Syirkil Akbar. Pasal-pasal penjelasan syirik besar. Di halaman 27 dari kitab karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah. Qala hafizahullah. Baik, ketemu mawjud? Halaman 27, khalas. Wa min anwa'ihi al-isti'azatu bi ghairillah. Mawjud? Khalas, ketemu? Habis? Qala hafizallah wa min anwa'ihi al-isti'adzatu bi ghairillah. Di antara macam-macam syirik besar, meminta perlindungan kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah, yaitu meminta perlindungan dalam hal yang hanya Allah lah yang bisa melindungi. Ka'an yadhhaba ila ahadil musya'widhin was-saharah, seperti datang ke seorang tukang sulap atau penyihir. Faya'murahu bita'awidha wa ta'azima syirkiyatin. Atau bita'azima wa ta'awidha la yu'rafu ma'naha. Fayaqa'u fi syirki wa huwa la yash'ur. Seperti datang ke semisal tukang sulap. Kebanyakan sulap hanya kerajinan tangan ya, dan penipuan saja. Tapi ada juga sulap yang memang menggunakan khidmat jin. Dan juga was-saharah, datang ke tukang sihir, ya, datang ke tukang sihir. Dan memerintah dan faya'murahu, fa'ilnya ahad ya, maka tukang sihir atau tukang sulap itu memerintahkannya untuk membaca apa? Ta'awidh. Ta'awidh itu apa, ikhwan? Kalimat-kalimat perlindungan. Wa ta'azim, kalimat-kalimat azimat kayak wifik. Ya, mantra-mantra gitu ya, mantra-mantra yang bersifat syirkiyah. Ya, itu yang pertama. Mantra-mantra atau kalimat-kalimat yang bersifat syirkiyah. Anda pernah membahas ini di kajian alam gaib, pernah malam-malam itu. Ya, kalimat syirkiyah. Dan ini termasuk syirik apa? Ini termasuk syirik besar. Karena di dalam ta'awudz dan ta'azim tersebut ada penyembahan kepada syaitan. Disisipi di dalamnya kalimat-kalimat panggilan dan seruan terhadap jin. Itu sahih, itu pernah Anda bahas belum? Pakai bahasa Arab dia. Tapi di dalamnya ada talbisat di sini. Dalamnya bagi yang ngerti bahasa Arab itu jelas banget ini. Panggilan buat jin-jin, setan, nama-nama yang enggak jelas. Au bita'azima wa ta'awidha la yu'rafu ma'naha. Atau dengan azimat-azimat ya, dan kalimat-kalimat yang tidak diketahui maknanya apa. Ya. Fayaqa'u fi syirki. Nah, kena masuk terjelmab ke dalam kesyirikan wa huwa la yash'ur, dia tidak merasa. Walihadza nahal ulama'u
anit ta'azimi wa ta'awidhi allati la yu'rafu ma'naha khasyata an yakuna fiha syirkun. Oleh karena itu para ulama melarang hizib-hizib, wifik-wifik atau wafak atau kalimat-kalimat azimat mantra yang tidak dikenal maknanya. Khawatir ternyata di dalam susunan huruf-huruf tersebut ada maksud syirik. Wa qad syara'a Allahu li ahli al-islami an yasta'idzu bihi wa bi asma'ihi wa sifatih. Dan Allah Ta'ala telah mensyaratkan untuk orang-orang muslim agar beristi'adzah, meminta perlindungan bihi, yaitu billahi, ista'idzu billah, wa bi asma'ihi wa sifatih, dan dengan mengucapkan nama-nama atau sifatnya. La kama yaf'aluhu ahlul jahiliyati minal isti'adzati bil jin. Jangan kayak apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, yang mana mereka beristi'adzah kepada jin, minta perlindungan kepada jin, baik di tempat-tempat yang dikeramatkan atau di tempat apapun pada umumnya, atau di tempat peribadatan. Fa'an Khawlata binti Hakimin radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Man nazala manzilan, apa arti man nazala manzilan, ikhwan? Nah, barang siapa yang singgah atau menetap, ya sebagaimana Anda sudah ajarkan di kajian rihlah waktu itu kan, nuzul, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah atau menetap di suatu tempat persinggahan atau tempat menetap. Jadi manzil ini bisa rumah antum, bisa juga tempat singgah atau petilasan antum, ya begitu. Faqal, kemudian berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang sempurna, berlindung daripada keburukan apa yang Dia ciptakan. Karena sebagian yang Allah ciptakan itu bisa memberi madarat dengan izinnya. Tapi kita minta sama Allah. Berkata seperti ini, maka apa janjinya? Lam yadurruhu syai'. Itu tidak akan ada yang memudaratkan dia sampai dia bertolak dari tempat singgahnya tersebut. Maka kalau kita singgah di rest area misalnya, atau suatu tempat lah pokoknya, kita bilang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, supaya tidak terkena madarat. Jadi ini ajaran dari Nabi SAW yang sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu kita cari tolasim atau pakai jimat dan semisalnya. Sebagian dari orang diwasiatkan oleh orang tuanya, kalau misalnya kamu naik gunung atau ke tempat-tempat keramat atau tempat sepi, bawa ini, dikasih semacam wifik atau semacamnya lah, atau benda-benda yang dikeramatkan, ditaruh di dompet, di kantong. Itu malah justru ngundang, enggak? Ngundang. Makanya banyak cerita-cerita dari mereka. Gara-gara bawa begituan, akhirnya apa? Keganggu. Karena itu seperti alat yang bisa dideteksi oleh kalangan jin. Nah, ini juga pakai setan kok, gitu kan? Diganggu. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakai kalimat-kalimat yang merupakan ayat Al-Quran atau sunnah Nabi SAW, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya rata-rata peruqyah yang terkena efek dari ruqyahnya, rata-rata peruqyah yang mengandalkan selain Allah Ta'ala, baik mengandalkan syaitan atau mengandalkan diri sendiri.
maka dia akan mudah mendapatkan feedback negatif dari syaitan. Tapi barang siapa peruqyah yang betul-betul murni mengandalkan Allah dan mentazkiyatun nufus ketika dia meruqyah, maka insya Allah tidak akan kena feedback atau efek negatif dari ruqyah, insya Allah. Insya Allah begitu. Ya, nggak ada sama sekali. Ya, sebagaimana yang antum melihat kemarin pas rihlah, 0%. Ya, nggak ada apa-apa. Jadi ala kulli hal kita ini ya nisbat madharat yang diberikan kepada kita dari kalangan syaitan sesuai dengan tingkat keimanan kita dan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Makanya dibandingkan dengan selain ahli tauhid adalah orang-orang yang paling jarang kesurupan, bahkan enggak pernah kesurupan. Tetapi tetap ya syaitan tetap berusaha untuk menjatuhkan mereka melewati mungkin syubhat atau tahris, provokasi. Ya. Atau kucing yang merusak suasana kajian. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana rijalun minal insi yabitu ahaduhum bil wadi fil jahiliyah. Nah, beberapa pria dari kalangan manusia ada yang yabitu ahaduhum, seorang dari mereka, ada di antara mereka seorang dari mereka yabitu, bata yabitu artinya bermalam di sebuah lembah di masa jahiliyah. Maksudnya ini bukan lembahnya di masa jahiliyah kemudian setelah masa jahiliyah hilang dia udah nggak lembah lagi, bukan gitu. Kisah ini terjadi di masa jahiliyah. Ya, masa lembah di masa jahiliyah itu lembah jahiliyah, pas masa jahiliyah hilang dia adalah jadi lembah kontemporer gitu ya. Maka berkata kemudian, a'udzu bi'azizi hadzal wadi, ya gitu perkataannya. Kalau bahasa kita apa? Permisi mbah, itu bahasa kita. Ya. Karena kalau bahasa kita misalnya ada orang di antara kita orang Wonjowo ya di desa keramat terus kemudian a'udzu bi'azizi hadzal wadi, setannya bingung ini ngapain, baca apa dia nih maksudnya nih. Iya, baca doa nih, setannya juga bahlul. Ya, itu setan jahil nggak ngerti bahasa Arab ya gitu, kayak baca doa nih, wah nggak usah dah, takut kita. Nggak, setannya nggak gitu kan. Jadi bilang apa kalau di kita? Misi mbah, atau apalah pokoknya ada sisi pengagungan. Pokoknya kalau di tempat-tempat kayak gitu jangan mengagungkan jin, jangan pula nantang gitu loh, intinya gitu loh. Nantang kan takabur. Ya, maksudnya takabur di sini kita tuh memang nantang, pengen nyari masalah dengan mereka. Nggak usah. Ya udah biarin mereka hidup dah. Ya jangan nantang, jangan juga takabur. Jangan juga membesarkan mereka. Kalau kita lihat di acara-acara uji nyali, dua kubu ini, ifrat dan tafrid, berlebihan atau meremehkan gitu loh. Ya, mengagungkan berlebihan. Akhirnya apa? Kesurupan. Ini yang terjadi. Atau meremehkan dalam artian menantang, sombong. Dan itu karakter mereka, karakter setan. Akhirnya apa? Akhirnya kesurupan juga. Sebagaimana ada mitos gua Jepang atau gua Belanda, nggak tahu, di daerah Dago, Bandung. Yang mana di situ mitosnya kalau ngomong lada di dalam gua itu maka akan diserang oleh setan, oleh jin penunggu itu. Dan itu terjadi dalam beberapa uji nyali, lada akhirnya kesurupan. Padahal sebenarnya nggak ada. Lada itu nama sesepuh zaman dulu yang dibenci oleh setan, katanya begitu. Ala kulli hal akhirnya kesurupan karena nantangin. Nggak usah nantangin gitu loh. Udah biarin aja, kita ta'awudz aja, udah selesai kan. Nah yang konteks ini bukan nantangin tetapi apa? A'udzu bi'azizi hadzal wadi. Saya berlindung dengan penguasa. Ini dia, kita menganggap adanya penguasa selain Allah untuk area tertentu yang gaib, ini dia yang iskal dalam masalah akidah. Ini bukan menafikan bahwasanya apakah jin ada yang berkuasa itu bukan urusan kita deh gitu loh. Ya enggak? Misalnya penguasa Lawu. Siapa penguasa Lawu? Ya Allah ya.
dari kalangan jin, apa urusan antum? Apa urusan antum? Emang antum ngapain terus kalau misal tahu penguasa Lau misalnya namanya ternyata Subagio misalnya. Apa urusan antum? Pak Subagio, Mbah Subagio, tolong mau apain? Nggak usah dianggap, ya. Antum mau pulang? Fadhal. Kok kayak kerasa baru aja kajian. Antum mau pulang aja. Iya, makanya dari awal Anda minta antum pulang aja. Iya, kelas. Wa iyyakum jazakallahu barakallahu fiik. Jangan disalamin satu-satu, keluar aja. Lewat sini, muter di situ. Sini ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya berlindung dengan penguasa. Aziz ini maksudnya orang pihak yang punya izzah di daerah ini, penguasa lembah ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya sebagian orang-orang yang suka naik gunung ya seperti ini. Merasa aja di kalbunya ada jin yang menguasai gunung ini, itu sudah nggak boleh. Merasa aja gitu loh. Nggak boleh. Harus difokuskan bahwasanya Allah lah yang menciptakan dan menguasai ini semua. Karena setan itu ketika udah membaca, oh orang ini nganggap saya ada, itu udah menjadi modal buat setan untuk mengganggu, gitu loh. Minimal kalau ada pikiran kayak gitu, udah ta'awud aja, nggak usah lanjut pikirannya. Maka kemudian fazadahum dzalika itsma, maka bertambahlah untuk mereka dosa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dihikayatkan juga apa? Bertambah apa? Akhirnya kemudian malah orang-orang ini kesurupan jadinya, gara-gara mengucapkan kalimat seperti itu. Karena Allah Ta'ala berfirman wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa orang dari kalangan manusia mereka beristi'adzah, yaitu minta perlindungan dengan beberapa orang dari kalangan jin, maka membuat mereka semakin dosa. Wa qala ba'dhum fazadal insu al jin fazadal ins. Ini al-jinni, kenapa al-jinni? Nah, fazadal insu al-jinni gini, kenapa dia di al-jinni di sini? Kenapa dia majrur? Fazadal insul jinna bisti'adzatihim bil jinni bisti'adzatihim bi'azizihim jur'atan alaihim. Gimana Pak? Wazdaduhum bidzalika itsma. Ya, pokoknya begitulah ya. Pahamlah antum maksudnya. Jadi tambah dosa. Jadi membuat tambah apa? Jin itu tambah berani sama orang karena apa? Orang ini takut sama jin. Tapi lebih buruk mana? Takut sama jin atau minta perlindungan sama jin? Sama-sama buruk, tapi lebih buruk mana? Minta perlindungan sama jin. Takut sama jin belum tentu syirik, ikhwan. Karena ada khauf tabi'i namanya. Khauf tabi'i. Kalau antum nggak ketakutan ngeliat muka yang ancur-ancuran, itu antum. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Ada orang ngeliat muka hancur gitu, pocong misalnya. Mukanya hancur, takut dia karena ya wajar, itu wajar, tabi'i. Tabi'i. Ya. Orang kadang-kadang aja orang lihat muka Abu Rahmat aja udah nggak enak. Nah ini tabi'i. Ini tabi'i. Ini itu bukan syirik, bukan. Ya, selama ketakutan itu tidak ada keinginan untuk khudu dan menghambakan diri, merendahkan diri, nggak ada. Tapi kalau minta perlindungan berarti di sini ada sisi apa? Sisi kita itu di bawah dia, kita minta sama dia. Ini yang menjadi syirik akbar. Masa minta perlindungan kepada syaitan dari syaitan juga? Ini gimana? Ya, gimana ini kayak orang liberal kuliah di Amerika untuk mempelajari agama Islam, memahami agama Allah melalui musuh Allah. Ini kan bodoh, ya kan? Sama kebodohannya dengan orang-orang yang seperti ini. Udah berapa menit ini kajian fusul? 20. Ya udah, kita cukup aja lah kalau gitu. Ya. Kita lanjut insyaallah next time untuk fusul fi bayani syirkil akbar.